Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, kakak akan cerita satu kisah ya, untuk kita pelajari, menjadi pelajaran untuk kita menata hidup ini, supaya kita menjadi anak yang soleh ya, dan soleh dan soleha ya. Ceritanya adalah suatu kisah yang terjadi di negara di Timur Tengah. Di sana hidup seorang saudagar yang kaya raya. Dia punya seorang adik dan seorang ayah. Dia lagi seorang ayah. Dia selalu ke orang baik, semuanya memberi baik hati gitu ya. Tetapi dia lupa sama keluarganya sendiri. Ayahnya sih bertahan hidup, mau makan apa adanya hasil dari usaha anaknya yang laki-laki, adik laki-laki itu tadi. Pada suatu hari ayahnya sakit. Adik ini tadi datang ke rumah kakaknya. Dia dipikir kakaknya ke orang lain baik ya. Dia lihat pintunya terbuka, dia lewat jalan depan, masuk ke ruang kerja kakaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ada apa? Kata kakaknya. Kak, saya minta tolong kak. Tolong apa? Kata kakaknya. Ayah sakit kak. Kak, tolong nggak saya untuk beli obat? Nggak ada, uangnya belum ada yang masuk. Kata kakaknya begitu. Ayah sakit apa? Itu nggak sakit juga, sakit nggak tahu kak, saya juga nggak tahu. Kata adiknya cemas gitu ya. Belum ada uangnya, belum ada yang masuk. Kata kakaknya gitu. Terus kamu kasih apa? Enggak. Kakaknya cukup mengatakan enggak. Setelah bicara panjang lebar, kakaknya tidak terkesan, tidak mau membantu. Akhirnya dia mau, ya kak, saya permisi pulang, ayah terlalu di rumah. Dia berbalik mau jalan depan lagi. Kakaknya lihat, hei sini kamu, ada apa kak? Jangan lewat jalan depan, lewat jalan belakang. Kan jalan depan dekat kak, lewat sini aja. Nggak boleh. Baik. Akhirnya dia lewat jalan belakang. Sedihnya tuh tak tertahankan, tapi dia berusaha tegar gitu. Sampai di dapur, dilihatnya seorang koki sedang masak. Pak, apa kabar? Baik, katanya. Mau pulang? Oh, minum dulu pak. Enggak, makasih. Karena dia gak berani menerima minuman dari koki itu tadi, karena takut marah kakaknya nanti. Begitu dia melangkah, di dekat pintu ada sebuah karung yang sudah lusuh. Taunya dia terjantung, hampir terjatuh. Dia lihat, waduh, karung ini ngagetin saya aja. Terus kakinya ketawa, maaf pak, itu karung tadi mau saya buang, belum sempet pak. Emang isinya apa? Kata anak adiknya tadi. Ini pak, karung itu sebenarnya sih isinya gandum, stok lama pak, sisa bulan lalu. Karena tadi datang stok baru, yang stok lama dikeluarkan. Oh begitu, iya nanti ya kata bos suruh dibuang. Ya udah saya bawa ya. Mau dibuang pak ya? Ya saya bawa aja lah. Ya boleh pak, bawa aja. Dibawalah pulang oleh adik saudagar itu tadi. Sampai di rumah, ayahnya masih berdiri di dalam kamar. Anak itu mengambil inisiatif membuat roti. Dia membuat rotinya dia buat menyediakan air panas tuh ayahnya. Minum dulu ya, katanya. Ayahnya minum air panas tuh, kayaknya senang kalau minum air panas itu. Nah, setelah rotinya siap dipanggang oleh anak tuh, rotinya dipanggang. Tadi panggang, dia bawa kayak ini ya. Ayahnya senang banget, aduh, alhamdulillah, kata ayahnya. Dari mana nak? Kata ayahnya. Dari kakak, dari rumah kakak, kata adik anaknya tadi. Oh alhamdulillah, untung anak itu masih ingat kita ya, kata ayahnya. Anaknya tadi hanya tersenyum aja, dapetnya sedih gitu. Terus ayahnya tuh makan.
Boleh makan. Terus kata anak, ayah pelan-pelan aja makannya ya. Ini ini untuk ayah boleh makan, tapi jangan buru nanti ayah sakit. Baik. Ayah tuh terus makannya pelan-pelan dikunyah sekali. Padahal hanya sepotong roti, tidak ada pakai daging, nggak pakai apa, hanya bumbu lah ala kadarnya gitu. Tapi hanya nikmat banget. Setelah makan 2 biji, ayahnya ngomongnya udah lancar, udah jelas ngomongnya. Nah katanya ya minta air lagi kurang. Anaknya kaget, ayah udah sembuh, alhamdulillah. Ternyata ayahnya itu bukan memang sakit sih, tapi yang sebenarnya adalah kelaparan, tidak ada makan untuk dimakan. Sekarang dia lihat anaknya bawa roti banyak. Ayah makanya jangan buru aja, makanya pelan-pelan aja, ini kan untuk ayah, untuk kita berdua, kata anaknya. Ya nak, kata ayahnya. Hanya ngomong hati-hati ya, jangan ya ayah. Sementara di rumah saudagar tadi itu ke belakang, dia lihat karung di pintu tuh udah nggak ada. Ditanya kokinya, mana tadi karung di sini? Udah dibuang ya, begitu. Orang itu mengatakan, kokinya, iya pak, tadi adik bapak lewat. Saya bilang itu mau dibuang, ya dibawa sama dia. Bawa sama dia, iya. Saya bilang dibuang, dia ketawa, saya bawa aja. Nah, penasaran nih. Seorang tadi diam-diam dia pergi ke rumah orang tuanya. Dia orang tua sedang makan roti. Terus dia lihat karungnya, dia lihat tadi ada di dapur, udah terbuka, dia marah besar. Tadinya kan sama koki suruh dibuang, kok dikasih sama adiknya gitu. Kan pikirannya yang nggak tahu gimana gitu ya. Padahal dibawa juga udah keluar dari rumah. Akhirnya dia langsung ke rumah Kadi. Kadi itu mungkin kalau tempat kita hakim ya. Ngadu dia. Ya Tuan Kadi, bapak ini mencuri di rumah saya. Mencuri apa? Kata Kadi. Mencuri gandum sekarung. Oh, ya mau gitu kan? Bapak siapa? Kata Tuan Kadi. Bapak ini. Karena Tuan Kadi itu tahu bapak itu kan ayahnya saudari tadi. Oh, saya dengan bapak itu sakit kemarin ini, kata Tuan Kadi. Iya, yang ngambilnya sih bukan dia, tapi anaknya. Siapa? Sebutlah nama anak adik tadi itu. Terus, baiklah kalau begitu. Tuan Kadi kan seorang hakim kan bijaksana. Saya tidak percaya kalau belum ada saksi. Ada saksinya koki saya. Dibawalah koki dan anaknya itu tadi. Ayahnya sih nggak dibawa, karena di rumah biarlah ya, anaknya mengatakan saya yang bawa, saya yang tanggung jawab gitu. Setelah itu dihadapkanlah ke Tuan Kadi. Benar, bapak adik ini saudara itu mencuri gandum di rumah Tuan ini, katanya. Jawab kokinya kan seadanya. Tidak. Kok tidak? Ya berceritalah si koki ini tadi. Pak, saya sebenarnya di rumah itu ada gudang. Biasa bos saya punya gudang sana. Kemarin datang stok baru. Stok yang lama tinggal stok kalau nggak gandum. Nah, gandum itu saya letakkan di dekat pintu. Mau saya buang pak, saya belum sempat karena saya sibuk. Belum saya buang, kata koki tadi. Dan adik bos saya ini lewat tersandung oleh karung itu tadi. Akhirnya nanya, ini apa? Saya katakan gandum. Kok dari di sini menghalangi jalan? Oh itu mau stok lama pak, mau dibuang nggak kepake lagi, kata bos saya.
Oh kalau gitu saya pulang ya. Mau dibuang pak? Ya saya pulang aja. Ya boleh pak. Mau saya mau sama adiknya dibawa pulang. Tuan Kadi kata koki tadi. Kata dia mulai dia kaget dengan kesaksian kokinya. Terus sekarang tanya ke adiknya tadi, Pak bagaimana ceritanya sampai Anda bawa pulang? Ya karena cerita seperti cerita koki tadi pak, saya kan tak pernah dibuang. Di rumah kan nggak ada apa-apa pak. Ayah sedang sakit. Saya bawa pulang. Saya buka alhamdulillah gandumnya masih bagus. Setelah dimasak makan 2 biji roti, alhamdulillah ayah saya sembuh pak. Ternyata ayah satu di samping sakit juga kelaparan bapak. Makannya nggak cukup. Maksudnya kata tadi, ya kami makan ala kadarnya pak dengan uang hasil kerja saya. Oh begitu kata tadi. Iya pak. Nah karena Tuan Kadi berbalik ke saudara lagi. Betul begitu? Yang saudara nggak bisa ngomong lagi. Memang betul begitu. Tapi dengan ada ceritanya tidak ada pencurian di sini. Yang dibawa itulah barang sisa yang Kadi buang. Ya itu kan rumah saya Tuan Kadi. Dia nggak boleh ngambil katanya. Tapi sini saya itu kan sampah kata Tuan Kadi. Nggak boleh pakai lagi ya sama Anda. Kenapa ada bawa mari Anda pulang? Anda tidak memperbolehkannya. Akhirnya saudara itu tidak bisa ngomong lagi. Nah sekarang saya kasih kepada Anda satu sanksi kata Tuan Kadi tadi. Mulai sekarang Anda harus beli makanan yang cukup untuk orang tua Anda. Makanannya, pakaiannya. Kalau tidak, saya akan saya cek stok Anda dan Anda akan membayar pajak yang belum ada bayar. Kata Tuan Kadi tadi. Kaget sekali saudaranya. Kok gitu sih Tuan Kadi? Iya. Habis kamu ke orang tua saja tidak bertanggung jawab, tidak berbakti. Baiklah, Anda kata kamu misalnya menyantuni orang tua kamu yang sudah tidak akan saya cek baruan kamu yang belum bayar, yang berpajak itu hitung itu sumbangan saya ayah kamu. Terus sekarang kamu beri orang tua kamu yang cukup ya. Kedepannya kita akan cek sebagai mestinya barang-barang yang kamu punya akan dicek dan akhirnya bayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kata Tuan Kadi tadi. Saudaranya tersenyak. Waduh, maksudnya tadi kesal ke adiknya, sekarang malah jadi tambah berat. Dikata oleh Tuan Kadi, nyesel. Sekarang Anda boleh nyesel. Mumpung ayah Anda masih ada, ibu Anda sudah nggak ada. Berbaktilah pada beliau, masih hidup. Kalau beliau udah nggak ada, mau berarti juga udah nggak bisa lagi, kata Tuan Kadi itu. Jadi sebelum Anda berpikir apa, camkan apa yang saya katakan ini. Ya, kata Tuan Kadi. Sekarang silakan pulang, semuanya beres, tidak ada masalah. Dan saya akan ngecek Anda bersantun yang baik tidak pada orang tua Anda. Kalau tidak, Anda akan dapat sanksinya, kata Tuan Kadi tadi. Akhirnya saudara itu pulang. Ya Tuan Kadi. Anak juga pulang. Sampai di rumah dia duduk. Dia nggak mikir yang lain. Dia ingat satu. Tuan Kadi mengatakan begini. Anda jadi sekarang karena kasih orang tua Anda. Kalau Anda masih bayi terlantarkan, Anda mati, katanya gitu. Karena sayang orang tua Anda sekarang jadi begini. Sampai di rumah Tuan Kadi saudara berpikir, oh iya, saya bersama ini udah mengantar orang tua saya. Saya ibu dengan anak istri saya sendiri, nggak mikir orang tua saya. Akhirnya saudara itu menyadari di rumah dan dia menangis terseduh-seduh, dengan berwudu. Dia salat taubat. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah, selama ini saya telah menentang orang tua saya. Sejak itu dia mengambil inisiatif tanpa dia bilang istrinya sama anaknya. Dia yang kepala rumah tangga. Dia menyanti orang tuanya dan baik dan benar. Orang tuanya tadi yang sakitan sekarang udah membaik dan
bersyukur alhamdulillah pada Allah SWT, anaknya diberi kesadaran sebelum meninggal dunia yang fana ini. Itulah adik-adik ceritanya, kisah seorang anak yang lupa pada orang tuanya sehingga menelantarkannya. Dia lupa dari kecil sampai dewasa, sampai dia bergaya, itu jasa orang tuanya. Saudara tadi sadar akan kehilafannya dan berani mengakui kesalahannya. Dia datang pada orang tuanya memohon maaf atas keterlaluannya selama ini. Ayahnya mengatakan, sudah Lana, nggak apa-apa, sebelum kamu minta maaf ayah sudah mohon kamu. Mendengar ayah mengatakan begitu, anak itu terhenyak, dia sujud di kaki ayahnya memohon maaf. Anaknya, udahlah, kata ayahnya, mulai sekarang mari kita berbuat seperti biasa aja. Akhirnya saudara itu sering mendatangi orang tuanya, memenuhi kebutuhan sandang pangannya, dan lahir batinnya dia perhatikan. Selama ini dia sibuk dengan mencari nafkah, menjadi rezeki, ya sampai lupa pada orang tuanya. Itulah adik ceritanya. Akhirnya dia menjadi anak yang soleh. Darinya, jadi kita harus menyadari manusia itu selalu ada hilafnya. Karena manusia itu makhluk yang paling sempurna ya. Di dirinya tuh ada oleh Allah dikasih dua karakter setan, karakter malaikat. Nah, tinggal kita mau ikut karakter malaikat atau karakter setan. Kalau orang menentang karakter malaikat, jadi anak yang soleh. Kalau dia karakter setan, jadi anak yang durjana. Alhamdulillahnya, saudara tadi sama Allah diberi peringatan, dimarah Tuhan tadi, melalui Tuhan tadi tegur, menjadi anak soleh kembali. Ini kalau adik ya, kita kali ini, lain kali sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.